Asyal 9,7 kami ada bersama Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Asyal dan juga pemirsa kami TV dan seluruh masyarakat Kabupaten Sukabumi dimanapun Anda berada. Kali ini seperti biasa di program spesial Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi. Dan kali ini spesial juga karena kita Jaksa Menyapa tidak hanya bersama dari Bapak-bapak dari Ibu Jaksa, tapi juga bersama Diskominfosan Kabupaten Sukabumi atau Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi. Seperti biasa, narasumber telah hadir di samping kanan dan kiri, dan yang mendengarkan juga terima kasih di RCL streaming kita, dan ada Bapak Arif Aditya Kusumasa selaku Kasubsi 1 pada seksi intelijen. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan ada juga Ibu Yunisara SHMH selaku Kasubsi 2 pada seksi intelijen. Enggak, jadi teman saya sama-sama termangu-mangu gitu ya. Selamat pagi Bu. Oke, cantik luar biasa ya Ibu Yunisara. Tapi ini bukan Yunisara kakak Dayanti bukan ya? Bukan. Oke. Dan selamat pagi juga nanti untuk Bapak Yusuf Raffiadi Baransyah SMSI selaku Sekretaris Diskominfosan Kabupaten Sukabumi. Selamat pagi Bapak. Sehat semua ya? Bapak Ibu. Oke, sehat. Luar biasa di cuaca yang cukup cerah di Kabupaten Sukabumi, sahabat KCL. Kita hari ini mengadakan Jaksa Penyapa dengan tema implementasi Undang-Undang ITE. Seperti kita ketahui bahwa dewasa ini, dunia digital ini bukan lagi hal yang baru, terutama bagi masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sukabumi. Untuk itu pasti perlunya ada pembatasan-pembatasan yang jangan sampai menimbulkan sesuatu hal yang melanggar aturan. Untuk itu mungkin diadakannya Undang-Undang ITE. Dan sekarang kita akan kupas secara tuntas terkait dengan implementasi Undang-Undang ITE. Dan ada beberapa pertanyaan juga untuk Bapak dan Ibu yang ada di sini. Oke. Dan untuk rekan-rekan sahabat Asia yang mendengarkan juga boleh pertanyaan ke WhatsApp-nya yang dihimpun oleh tim kita di sini ya. Nanti di akhir acara kita akan menjawab semua pertanyaan yang sudah berhasil kita himpun ke redaksi kita. Oke Bapak, ngomong soal Undang-Undang ITE ini, sebelum ke Bapak Arif dan Ibu ini kita akan tanya dulu nih. Yang namanya ITE biasanya berhubungannya dengan Kominfo ya Pak ya. Oke Bapak, mohon izin. Nah, mungkin masyarakat juga belum semuanya mengetahui sebenarnya apa sih Undang-Undang ITE itu. Kan kita cuma dengar awas nanti kena pelanggaran ITE, awas nanti kita tersandung Undang-Undang ITE. Nah, mungkin masyarakat juga belum mengetahui secara detail ya, ataupun juga lebih paham lagi terkait dengan apa sih sebenarnya Undang-Undang ITE itu dan apa saja sih sebenarnya yang diatur di dalam Undang-Undang ITE tersebut. Bapak mohon izin Bapak. Waalaikumsalam. Mohon izin menjelaskan sedikit saja mengenai Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE ini adalah suatu hukum yang mengatur tentang informasi dan transaksi yang dilakukan secara elektronik. Termasuk di dalamnya adalah terkait dengan penggunaan internet, kemudian media sosial dan juga dokumen digital lainnya yang secara hukum di Indonesia. Nah kemudian yang diatur di dalam undang-undang ini terkait dengan yang pertama tadi informasi dan transaksi elektronik, kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan tanda tangan elektronik tentu saja, kemudian selanjutnya adalah dokumen elektronik dan juga tentang teknologi informasi. Kemudian selanjutnya di dalam undang-undang ini juga dimuat perbuatan yang dilarang. Kemudian selanjutnya ada juga aturan yang mengenai tentang nama domain, kemudian hak kekayaan intelektual dan juga perlindungan data pribadi ya. Sekarang memang lagi tren lah. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang konten-konten yang juga dilarang. Seperti kita ketahui bersama nih, sekarang ini kan banyak kemudian pekerjaan kan, kemudian juga berkembang nama baik dan tentu saja pornografi dan lain sebagainya. Berarti di dalam Undang-Undang ITE ini memang semua hal berbentuk apa saja yang dibolehkan dan dilarang ya Pak ya, terutama dalam penggunaan media sosial oleh seluruh
unsur lapisan masyarakat. Mas, Tak hanya untuk di Sukabumi saja, tapi mungkin se-Indonesia ya, Mim ya. Oke, nah sebenarnya tuh siapa saja sih Pak yang bisa dikenakan sanksi ya berdasarkan undang-undang ITE? Kan katanya dijelaskan bahwa di sini kan ada hal yang boleh ataupun hal yang tidak diperbolehkan. Nah, sebenarnya di dalam undang-undang ITE ini siapa saja sih yang biasanya dikenakan sanksi gitu ya berdasarkan undang-undang ITE yang ketika seseorang itu melanggar aturan yang ada di undang-undang ITE tersebut? izin menjawab berdasarkan undang-undang ITE. Jadi orang-orang yang mendapatkan sanksi ini adalah setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan seperti yang melanggar kesusilaan seperti pornografi, kemudian perjudian, selanjutnya adalah pencemaran nama baik, kemudian pemerasan dan pengancaman, kemudian hoax atau berita bohong, dan selanjutnya yang menimbulkan permasalahan berdasarkan syarat dan lainnya seperti temuan di dalam berarti semua orang ya tadi kan yang bisa dikenakan sanksi itu tidak hanya semua orang yang melakukan ya. Oke, berarti memang yang namanya di digital itu bukan berarti kita bebas melakukan sesuatu ya Pak ya, tapi juga mungkin ada aturan-aturan yang bebas dan bertanggung Oke, betul sekali. Nah, ngomong soal tadi kan bebas dan bertanggung jawab juga kan Pak Arief ya di Undang-Undang ITE ini sendiri kan banyak juga permasalahan-permasalahan yang ada di dalam masuk ke Undang-Undang ITE sendiri. Nah, menurut dari kejaksaan sendiri Pak Arief, permasalahan apa saja sih yang termasuk dalam pelanggaran Undang-Undang ITE ini dan juga mungkin ada di Kabupaten Sukabumi contoh-contoh kasus gitu yang sudah ditangani ataupun juga yang masuk ke ranah kejaksaan terkait dengan pelanggaran Undang-Undang ITE ini? Bisa. Siap. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Istri, ada pencemaran nama baik atau penghinaan itu ada di pasal 27 ayat 3. Masalahnya itu bisa menyebabkan ujaran menghina atau memfitnah orang lain melalui media sosial, blog atau pesan elektronik. Jadi misalnya kita sebagai korban bisa melaporkan langsung ke penyelidikan, ke kepolisian. Tapi kalau kita tidak sebagai korban, kita tidak bisa melaporkannya untuk dipidana seperti itu. Juga ada contoh kasusnya seperti di Rumah Sakit Omni, kalau kita masih ingat di tahun 2008, yang mana kasus Trita Mulyasari mengeluh tentang layanan Rumah Sakit Omni lewat email yang kemudian tersebar. Kemudian Trita Mulyasari ini dituntut dengan Undang-Undang ITE karena dianggap mencemarkan nama baik rumah sakit. Juga ada penyebaran hoax atau berita bohong, penyebaran konten asusila atau pornografi. Itu contoh kasusnya di Dea OnlyFans di tahun 2002. Betul ya. Itu yang sempat booming ya di platform itu ya, itu ya. Itu bisa membuat dan menyebarkan konten pornografi melalui platform OnlyFans ditangkap dan dijerat Undang-Undang ITE. Oke, berarti kalau misalnya contoh kasus yang seperti itu yang yang terlapor itu yang melakukannya ataupun juga ada pihak yang melapor itu yang lain sih Pak? Biasanya sih kalau memang biasanya kondisinya itu yang turut melapor ya. Jadi si korban sih sebenarnya kalau untuk ujaran nama baik ya, ujaran nama baik itu biasanya korban-korban itu tidak merasa, tapi pihak lain yang melaporkan. Pihak lain. Pihak lain lah. Menurut kami sih itu tidak termasuk unsur ya, karena si korban pun tidak merasa itu sebagai, karena yang ditanya pasti kan korbannya. Ini benar nggak? Oh saya sih nggak apa-apa Pak, jangan dibilang kata kasar lah, dibilang bodoh gitu. Tapi kalau si korban sendiri merasa tidak menerimanya, tidak apa-apa lah, itu tidak termasuk dalam unsur pidana ya. Tapi kalau memang sudah tidak terima, karena hati orang itu siapa yang tahu ya, kan? Kita ngomong itu kalau bisa kerja ya orang itu tidak terima bisa juga gitu kan. Jadi sangat menyebar masalah undang-undang itu. Jadi ya baik lagi kalau memang korban sendiri kalau merasa dicemarkan nama baiknya, itu bisa jadi unsur pidana.
untuk pornografi sendiri biasanya itu yang menyebarkan. Oh, yang menyebarkan. Kalau untuk pribadi itu enggak. Jadi buat disimpan aja pribadinya. Ya, baru misalkan disebarkan. sepasang sekasih Pasang kekasihnya ya. asli berfoto atau merekam, Oke. tapi untuk diri mereka pribadi itu tidak apa-apa, itu lebihnya ke person to person. Tapi apabila sudah menyebarkan ke orang lain semuanya pada tahu, terus si korban pun tidak menerima, sudah masuk ke pornografi, seperti itu, masuk ke undang-undang ITE. Oke, berarti memang ada beberapa tahapan juga, Ya. bukan berarti memang semua yang masuk dalam perkara itu menjadi pidana Ya. gitu ya. Ya. Oke, kalau di Kabupaten Sukabumi sendiri ada nggak sih Pak contoh kasusnya gitu, misalnya masuk ke kejaksaan Ya. atau ditangani oleh kejaksaan? Kalau di kejaksaan sendiri sih lebih ke ini ya, pornografi ya. Pornografi juga. Pornografi Oh. banyak sekali. Kayak kemarin itu saya pernah sempat menjalani. Jadi itu singkat ceritanya itu ya si cowok punya istri karena kekurangan ekonomi dia inilah mereka udah karena sudah terkenal, adalah cewek yang mau bertiga direkam. Nah, tanpa sepengetahuan pihak ketiga ini, cewek ini disebarlah. Nah, si cewek yang ketiga ini nggak terima, barulah dilaporkan masuk ke undang-undang pornografi. Seperti itu. Kemarin baru sidang tuntutan. Dia memang banyak sebenarnya di izin itu, tapi untuk pencemaran nama baik sendiri mungkin agak kurang ya, banyaknya pornografi. Oh, riskan sekali berarti ya. Iya. Berarti ini sebenarnya yang yang harus lebih waspada si pengguna media sosial itu Ya. sendiri ya. Kalaupun memang ingin mengabadikan momen ya, Ya. simpan dengan baik. Kalau enggak, lebih baik di memori ini ya, sepertinya ya. Di memori ini lebih aman kayaknya ya. Oke, pribadi. Benar kata gue pribadi ya. Tidak untuk disebarluaskan. Tidak untuk. Nah, kalau kejaksaan sendiri ya Pak, kata Bu Yuni, bagaimana sih proses penegakan hukum terhadap pelanggaran undang-undang ITE yang dilakukan oleh kejaksaan? Prosesnya seperti apa? Lalu juga mekanismenya seperti apa yang dilaksanakan oleh kejaksaan dari mulai si masyarakat? Ada yang melaporkan atau seperti apa? Mungkin dari kami yang kejaksaan apabila ada perkara yang berkaitan dengan undang-undang ITE, ambil contoh pornografi misalkan, biasanya itu pasti dari keluarga itu melapor ke pihak kepolisian. Dari kepolisian dilakukanlah penyidikan, dikumpulkanlah alat buktinya, unsur-unsurnya, perbuatan kejadian sesuai dengan unsur-unsurnya atau tidak. Apabila sudah lengkap semua, baru dikirimkan ke kejaksaan. Nanti kami teliti lagi sudah termasuk unsur-unsur kah, atau memang harus ditambahkan lagi pasalnya, atau memang ada yang kurang barang buktinya. Apabila sudah lengkap semua, maka kami akan ajukan P21. Nah, setelah P21 dilakukanlah tahap 2, yaitu di pemeriksaan terdakwa tersangka dari kepolisian ke kami. Setelah tahap 2 itu jadi resmi tahanan kejaksaan. Nah, setelah jadi resmi kami limpahkanlah ke pengadilan. Di pengadilan barulah awal mula disidangkan. Nah, tata sidang itu ada pemeriksaan dakwaan, itu perbuatan terdakwa sudah sesuai dengan pasal atau tidak. Sudah dibahaskan dakwaan, baru ke pemeriksaan saksi. Biasanya pornografi itu diawali dengan pemeriksaan korbannya. Kamu sebenarnya mengizinkan nggak sih? Kamu tahu nggak disebarluaskan? Kerugian untuk kamu apa? Setelah itu, setelah pemeriksaan saksi, baru pemeriksaan terdakwa si pelaku ini. Kenapa kamu menyebarkannya? Motifnya apa? Biasanya sih motifnya itu ekonomi. Kalau nggak putus, pecat, Sakit hati ya? sakit hati. Sebagai cuma buat ini, tahunya kesebar sampai ke orang lain, ya itu yang membuat tidak terima. Setelah itu baru kami tuntut bangun persidangan perbuatan, kata persidangan. Setelah itu baru ke putusannya nanti kalau soal hakim berapa. Nah, itu tahapan-tahapannya mungkin dari proses pendekatan hukum kami. Nah, yang agak sulit ini apabila barang buktinya terkait undang-undang kita ya, biasanya itu ada
transaksi elektroniknya. Oh, oke. Misalkan dari di online kita kan bisa top up, Oh, ya mencari transaksinya itu yang agak susah gitu loh. kalau masih judi online Ya, itu ya. misalnya juga top upnya, bisa kan cari IP-nya tuh, cari IP-nya, dia cek lokasinya di mana. Terus misalkan juga ada barang bukti narkoba, terkait narkoba, yang terkait transfer segala macam. Mungkin disitulah biasanya kan gampang dihapus segala macam. Untuk pemulihan kita tahu itu bisa jadi dan barang bukti itu yang agak sulit ketika kita Oke. gitulah. Apa algoritma ada ini ya, terus luas juga. Berarti si undang-undang IT ini tidak hanya apa namanya tadi kan dijelaskan oleh Pak Sekis dan juga oleh Pak Arif dan Bu Yuni juga, berarti tidak hanya selalu soal peraturan apa yang melanggar berdasarkan ujaran kebencian ataupun Ya. seperti itu ya, Ya. tapi juga sangat meluas sekali ya, bahkan tadi juga disebutkan judi online juga Ya. maksudnya ke IT juga gitu. Ya, Apakah di online itu? Kalau saya kan sebelumnya bertugas di Sumatera Utara. Oke. Di Sumatera Utara itu banyak sekali pelaku tindak pidana judi online. Nah kami di Kejaksaan itu untuk tuntutan menuntutnya itu langsung ke Kejaksaan Agung. Oh, Jadi langsung terpusat dan atensi dari Kejaksaan Agung sendiri gitu. Jadi bukan hanya di Kejari saja, sampai ke Jati setelah itu langsung ke Jagung. Kalau di jadi ini seperti agak susah. agak saya. Ya, cuma atensi dari pimpinan untuk memberantas judi online ini memang sangat serius dan nggak main seperti itu, dan sangat marah sekali. Kami pun di program kami Jasa Masuk Or, yaitu kami selalu mengingatkan kepada anak muda ini jangan sampai terjerumus, karena sudah terjerumus susah. Oh ya Bang. Nah, Oke. ya, Banyak dampaknya ya. ya, berarti ya. banyak dampaknya adiktif sekali seperti itu. Oke, luar biasa, dan mudah-mudahan juga masyarakat Kota Sukabumi bisa lebih aware, bisa lebih sadar ya akan bahayanya juga apa namanya penggunaan seperti tadi judi online salah satunya, lalu juga mungkin tadi ada ujaran-ujaran kebencian, pencemaran nama baik. Jadi intinya adalah bijaklah bermedia sosial ya, kalau pasti betul. Kalaupun memang ada yang tidak suka yang diutarakan pada tempatnya ya, pada tempatnya. Kalau di media sosial kan siapa yang mau dengerin gitu ya. Baik-baik. on aja ya. Nah, iya jempolnya ya. Kalau bisa kan di sekarang di sosial media juga ada catatan sama robot ya. Nah. Ini sama robot aja kali ya. Baik, ketemu langsung aja. Oke, oh datangnya ya, datangnya. Oke, oke, Sobat Arsenal, itu dia bicara catatan tadi dengan Farid di segmen kita yang pertama. Nanti kita akan masuk ke segmen kita yang kedua, tetap di RCL, tetap di program Sosial Jaksa. Menyapa, kami ada bersama Anda. RCL 96,7 KPAD bersama Anda. Terima kasih Sobat RCL masih berenang kembali di sini di program spesial talk show Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi dan juga Diskominfosan Kabupaten Sukabumi. Terima kasih masih bersama para narasumber kita di sini, ada Pak Arif Aditya, ada Bu Yuni Sara, dan juga ada Pak Yusef Novriana. Dan kita akan menyambung obrolan kita yang tadi, oke? Dan masih seputar dengan Undang-Undang ITE ini, Pak. Mau lanjut ke Pak Yusef ya, kan ini biasanya Undang-Undang ITE ini udah beberapa kali revisi ya Pak ya di Indonesia sendiri. Nah, sebenarnya sih apa saja sih perubahan penting ya yang terjadi di dalam revisi Undang-Undang ITE yang ada sekarang ini Pak? Sebenarnya kalau saya tambahkan ya. Jadi pemerintah ini telah merevisi undang-undang ITE ini beberapa kali. Yang pertama ini kan dilakukan pada tahun 2016. Kemudian ada beberapa wacana revisi yang berkelanjutan. Kemudian yang terakhir ini hari ini jadi menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan data. Nah, memang ada beberapa hal yang waktu itu menjadi bahan revisian yang terdiri atas usulan yang bersifat tetap, itu sebanyak 7 daftar inventaris masalah, kemudian yang usulan perubahan redaksional sebanyak 7 daftar inventaris masalah, kemudian usulan perubahan substansional sebanyak 24
daftar inventaris masalah, dan kemudian selain itu juga ada 16 daftar inventaris masalah RUU usulan baru dari fraksi. Nah, revisinya sendiri ini meliputi yang pertama pada pasal 13, yaitu penyelenggaraan sertifikasi elektronik yang asing, ya, yaitu kemudian diadakan. Selanjutnya adalah pasal 16A, yaitu perlindungan perlindungan anak saat akses IT. Oke. Jadi ada dilindungi ya berarti ya Pak ya? Kemudian pasal 27 yaitu perbuatan yang dilarang. Kemudian pasal 28, pasal 29, pasal 40A, serta pasal 43 dan 45 tentang penutupan media sosial seseorang dan syarat pelanggar informasi kesusilaan dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana. Kemudian mungkin itu ya yang Revisinya. revisi. Ya, terakhir ini kan Undang-Undang 1 tahun 2000. Oke, berarti mengalami perubahan-perubahan disesuaikan dengan mungkin dengan kasus-kasus yang terjadi kali ya Pak ya. Oke, salah satunya kan tadi ada pembatasan penggunaan IT, penggunaan internet oleh anak-anak. Nah dari Kominfo sendiri Pak, kemarin kan ada informasinya bahwa di Kominfo juga ada wifi publik juga kan Pak ya. Betul. Apakah itu wifi publik juga dibatasi Pak untuk anak-anak merujuk pada undang-undang ITE? Betul sekali. Jadi memang untuk wifi publik ini kita melaksanakan pemblokiran lokal ya, perangkat. Akan tetapi untuk pemblokiran situs sendiri ini menjadi tanggung jawab dan kewenangan dari kementerian. Oke, berarti kalau untuk akses anak-anak itu biasanya balik lagi kepada orang tuanya ya. Biasanya ada settingan-settingan anak-anak ya Pak ya. Memang terkait dengan akses internet kepada anak ini, kami melalui bidang informasi dan komunikasi publik sehingga melaksanakan sosialisasi yang bentuk flyer gitu ya, itu terhadap anak-anak dan keluarga, khususnya orang tua untuk berubah. Oke, berarti memang sampai anak-anak juga ada aturan-aturan baku ya, Pak juga ya. Oke, Pak Rep, ini kan yang biasanya di Undang-Undang ITE ini tidak jauh dari namanya kritik, ujaran kebencian, lalu juga ada tadi seperti tadi pencemaran nama baik ya Pak ya. Nah, mau izin ke Pak Rep atau Bu Yuni, sebenarnya kalau kritik itu bisa dikriminalisasi dengan Undang-Undang ITE nggak sih, ataupun juga apa sih sebenarnya yang jadi perbedaan antara kritik, ujaran kebencian ataupun pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE itu sendiri? Ya, kalau di Indonesia itu kritik pada umumnya tidak dapat dikriminalisasi. Oke. Sepanjang memenuhi batasan-batasan yang diatur dalam hukum dan tidak melanggar hak atau reputasi pihak lain. Jadi kalau misalnya masih dalam koridor itu tidak bisa dikriminalisasi. Tapi kalau sudah melanggar batasan-batasan, batasan-batasannya itu seperti apa sih? Itu seperti mencemarkan nama baik, menyebarkan kebencian, menyebarkan informasi palsu, itu bisa dikriminalisasi. Oke, berarti kalau unsur cuma mengkritik saja itu tidak jadi unsur pidana ya? Tapi ada kritik yang memang ada informasi palsu, pencemaran nama baik juga. Oke, berarti di sini kritik ini tidak bisa dikriminalisasi kecuali memang ada penambahan ujaran kebencian. Kalau perbedaan antara kritik itu bisa mengandung fitnah atau pencemaran nama baik terhadap individu atau kelompok tertentu, bisa menggunakan bahasa yang memicu kebencian, diskriminasi atau permusuhan. Jadi kritik itu harusnya disampaikan dengan cara yang beradab, berdasarkan fakta dan tidak mengandung unsur fitnah atau kebencian. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ujaran kebencian itu mengataskan atau menuliskan di media sosial bahwa suatu suku atau agama lebih rendah dari yang lain, itu bisa memprovokasi. Jadi itu ujaran kebencian termasuk. Perbedaannya dengan pencemaran nama baik, itu bisa menuduh seseorang. Jadi menyebarkan rumor atau perilaku palsu bahwa seseorang menganggap kejahatan tanpa bukti yang sah, itu termasuk dalam pencemaran nama baik. Oke, berarti itu pencemaran nama baik yang dilakukan dia di media sosial berarti ya. Oke, jadi kan ada perbedaan antara kebencian
ujaran kebencian dan juga pencemaran nama baik. Pasti beda-beda tipis ya, beda-beda tipis antara ketika mengkritik tapi tidak ada unsur kebenciannya, itu juga tidak bisa dibilang kriminalisasi, tapi juga tidak benar kan ya kalau kritiknya mungkin cuma mengkritik ada gitu ya tanpa pembuktian yang jelas juga kan. Mungkin kalau dikritik sekarang pasti kan ada fakta-faktanya, tapi juga mungkin bisa yang mengkritik itu mengasih solusinya. Oke. Sekarang kau mah kurang nih ininya, harusnya mah begini ya, itu mungkin bisa lah dikatakan kritik seperti itu. Jadi ada kritik tapi ada solusi juga. Oke, bagus ya. Oke, bagus. Jangan dikritik aja tapi solusinya nggak ada. Oh ini satu ilmu nih dari kejaksaan ya. Jadi kalau mau kritik harus ada solusinya gitu ya. Oke. Nah, kalau kejaksaan sendiri bagaimana sih caranya masyarakat ini ya, misalnya ada yang tahu ada salah satu pelanggaran undang-undang ITE, bagaimana sih masyarakat dapat melaporkan pelanggaran undang-undang ITE tersebut? Jadi kalau misalnya ada masyarakat yang melaporkan ke kejaksaan itu terlebih dahulu melapor ke polisi. Oke, berarti harus polisi dulu ya pertama ya? Ya. Masyarakat yang menjadi korban atau mengetahui adanya pelanggaran undang-undang ITE dapat langsung melapor ke kepolisian. Setelah itu laporan dapat dilakukan secara langsung atau melalui aplikasi laporan online seperti sistem pengaduan masyarakat yang ada di beberapa daerah. Jadi ada beberapa link pengaduan kepolisian yang bisa kita akses Oh, secara online ya? secara online seperti itu. Oke, berarti awalnya itu prosesnya berarti dari kepolisian dulu prosesnya. Dan itu ada, kalau misalnya si pelapor itu dia ini nggak sih, dilindungi nggak sih data dirinya, ataupun juga nanti kan kadang-kadang si pelapor itu dia membutuhkan takut ya untuk melaporkan sesuatu hal gitu, apalagi ini sifatnya mungkin laporan kepada seseorang yang melanggar diduga melanggar peraturan tersebut. Kalau si data diri pelapor itu pasti dilindungi oleh undang-undang sendiri, pasti dilindungi pun waktu nanti persidangan. Jika korban tidak mengendaki ketemu sama si pelaku bisa dikeluarkan dulu, jadi si korban bisa bersaksi, jadi tidak harus bertemu langsung apabila ada masalah takut teman pelaku seperti itu. bila dia tidak bersidangan gitu ya. Memang dilindungi gitu. Oke, berarti si masyarakat juga pernah untuk melapor, kalau melaporkan bebas sama aja ya. Oke, asal juga melaporkan sesuai dengan alat bukti yang punya ya. Ya, melaporkan tidak. Misalkan disuruh makan sama ibu tapi nggak terima, laporan ke polisi, jangan gitu juga. Memang sesuai dengan fakta-fakta dan solusi pidananya. Oke. Nah, kalau kendala sendiri Pak, mungkin kan sebenarnya ini pasti banyak kendala-kendala yang dihadapi ya oleh para penegak hukum, apalagi dengan kasus-kasus ITE yang tadi katanya kan sulit sekali untuk pembuktiannya, pembuktiannya kurang kuat. Nah, apa saja sih kendala yang dihadapi oleh jaksa sendiri nih dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan undang-undang ITE yang memang kan sangat sulit ya pembuktiannya? Ya, mungkin dalam kasus ini berkaitan dengan undang-undang ITE ini kami memang memiliki beberapa kesulitan dalam permasalahan teknis, aspek hukum, serta tuntutan terhadap bukti yang digital. Nah, pertama ada kendala utamanya ini, pertama adalah kendala dalam menangani digital. Kayak bukti kompleksitas bukti elektronik, biasanya data digitalnya, rekaman digital, pesan teks, emailnya itu mungkin memiliki pemahaman yang mendalam tentang forensik digital. Yang kedua, terus tantangan mengidentifikasi sumbernya. Dalam kasus yang melibatkan penyebaran informasi palsu atau hoax, identifikasi sumber atau pelaku yang bertanggung jawab bisa sangat sulit. Penggunaan akun anonim atau VPN untuk menyembunyikan identitas pelaku semakin mempersulit kami untuk mendapatkan identitasnya seperti itu. Yang kedua, interpretasi pasal dan multitafsir. Pasal pencemaran nama baik ini pasal yang mengatur tentang pencemaran nama baik seringkali dianggap multitafsir. Dalam beberapa kasus sulit untuk membedakan antara kritik yang sah dan pencemaran nama baik. Jaksa harus memastikan bahwa kritik yang disampaikan memang memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam undang-undang ITE, seperti adanya niat jahat atau informasi yang menyesatkan tanpa melanggar hak kebebasan berpendapat. Selanjutnya ada hoax dan berita bohong. Undang-undang ITE juga mengatur tentang penyebaran informasi bohong atau hoax
Namun seringkali bukti kebenarannya atau unsur kerugiannya dalam kasus hoax sulit dipastikan. Banyak kasus yang melibatkan berita palsu atau informasi yang menyesatkan, dan jaksa harus bisa memastikan bahwa penyebar informasi tersebut memiliki dampak hukum yang jelas terhadap masyarakat. Yang ketiga, perlindungan terhadap privasi dan hak asasi. Keseimbangan antara penegakan hukum dan kebebasan berekspresi. Salah satu kendalanya yaitu bagaimana menyeimbangkan antara penegakan hukum terhadap pelanggaran undang-undang ITE dengan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat. Dalam banyak kasus, kritik dan pendapat yang sah dapat dengan mudah disalahartikan sebagai pelanggaran yang dapat mengarah pada kriminalisasi. Selanjutnya, pengawasan terhadap penyebaran data pribadi. Dalam beberapa kasus, jaksa menghadapi kendala dalam melindungi hak privasi orang, khususnya yang terkait dengan pencurian identitas, penyalahgunaan data pribadi, penggunaan data pribadi tanpa izin seringkali melibatkan unsur yang sangat rumit. Nah, selanjutnya yang keempat, masalah koordinasi antara penasihat dan penyidik, biasanya tentang keterbatasan sumber daya keahlian, terus koordinasi antara lembaga penegakan hukum. Tantangan yang kelima, tantangan dalam menangani kasus ujaran kebencian dan diskriminasi SARA. Biasanya itu batasan yang kabur dalam ujaran kebencian, batasan-batasan itu biasanya tidak ada ininya, tidak tahu kita batasnya ini menyakiti orang atau tidak. Terus perbedaan antara ujaran kebencian dan kebebasan berpendapat. Kadang kita berpendapat satu disalahartikan sama orang bahwa kita membenci orang itu. Yang keenam, biasanya keterbatasan hukum yang tertinggal dari perkembangan teknologi. Karena teknologi yang cepat, kita kadang tertinggal, itu menyulitkan kita mengartikan bukti, mengumpulkan bukti-buktinya. Terus pengaturan terhadap platform digital global seperti platform-platform internasional seperti Instagram, Twitter, Facebook, TikTok sehingga tidak berada di jurisdiksi Indonesia, tidak berada di bawah peraturan Indonesia. Hingga jasa kesulitan dalam melakukan penegakan hukumnya terhadap konten yang melanggar hukum di Indonesia. Yang ketujuh, terakhir, kurangnya kesadaran hukum di masyarakat. Mungkin memang tingkat pendidikan kita yang sangat terbatas, jadi kita melewati batas-batas yang sudah ada diatur dalam undang-undang ITE. Oke, berarti itu kendala-kendalanya juga ya. Tadi kan ada beberapa dijelaskan bahwa kendala-kendalanya seperti itu. Contohnya juga ada kasus-kasus yang memang pembuktiannya juga susah. Nah, sebenarnya yang idealnya biar kasus itu cepat naik gitu ya. Itu apa sih yang paling penting dibutuhkan pembuktiannya gitu loh suatu kasus undang-undang ITE ini? Kalau memang dalam perkara pornografi pasti penyebarannya, terus si fotonya atau videonya, dan pengakuan si korbannya. Nah, yang agak sulit ini apabila pencemaran nama baik, kita tuh sulit mengidentifikasi niat jahatnya itu di mana. Niat jahat seseorang, kita tuh dalam pembuktian pembuktian dalam persidangan itu pasti akan menanyakan niat jahat kamu apa. Tapi apabila si terdakwa bilang saya nggak ada niat jahat, kok cuma mengkritik, nah itulah yang batas itulah yang kita nggak bisa membedakan ini itu sudah melewati batas atau tidak gitu. Jadi bukti-bukti memang tergantung kasusnya. Ya, yang lebih sulit itu yaitu pencemaran baik, berita hoax. Kita hoax, apalagi sudah menyebar kemana-mana, sulit kami buktikan sumber aslinya bagaimana. Ya, jadi dalam pembuktian sendiri kami lebih mudah apabila bukti konkretnya itu digital itu ada. Oke, berarti memang harus lengkap ya bukti digitalnya. Oke, bahkan dalam pencemaran nama baik pun agak tipis ya. Ketika si pelaku mungkin dia di tempat terpojok, siapa tahu ya, dan terpojok lalu bilang, aduh nggak sengaja. Siapa tahu kan waktu itu sengaja. Gitu mungkin itu ya sulit di sana ya. Biasanya sih itu bilang, saya mah nggak ngerti kok. Saya niatnya baik supaya soal ini lebih baik dari itu. Jadi niat jahat itulah yang kami sedikit. Oke. Mudah-mudahan juga jangan ada kasus seperti itu karena akan sulit sekali ya. Nggak akan kita inkrah kayaknya. Lama-lama bagaimana. Oke, satu pertanyaan terakhir kita yang kedua nih, Pak. Jadi kan dalam penanganan kasus undang-undang
ITE ini nih ya, bagaimana sih sinergitas sendiri antara Kejaksaan Negeri, Diskominfo dan juga kepolisian nih untuk memastikan proses hukum ini berjalan dengan baik dan lancar dan juga sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, jadi dalam sinergitas antara kami, kejaksaan, polisi dan Kominfo ada beberapa cara. Yang pertama koordinasi dalam penyelidikan dan pengumpulan barang bukti. Kepolisian melakukan penyidikan dan pengumpulan barang bukti terkait pelanggaran undang-undang ITE, sehingga dapat memberikan dukungan berupa informasi dan data terkait pelanggaran di dunia maya seperti penyebaran hoax atau penyebaran nama baik. Jika kasus melibatkan penyedia platform digital berbasis dari luar negeri, kepolisian dapat bekerjasama dengan Diskominfo untuk melindungi penyedia layanan dan mendapatkan bukti yang diperlukan. Yang kedua, proses penyidikan secara efektif. Setelah bukti terkumpul, kepolisian menyerahkan berkas penyidikan ke kejaksaan. Jaksa kemudian akan memeriksa kelengkapan berkas dan memastikan bahwa bukti digital yang ada dapat diterima di pengadilan. Itu juga meminta tambahan bukti dari Kominfo atau kepolisian jika ada kekurangan informasi yang membutuhkan dalam kasus tersebut. Dan biasanya sih kalau ini kesahan bukti elektroniknya, biasanya kalau misalkan udah dapat nih chatnya, pemerasannya, nah si bukti chat ini nggak serta-merta langsung dilampirkan saja di berkas, tapi juga harus disahkan oleh pengadilan bahwa benar ini adalah bukti. Apabila tidak disahkan oleh pengadilan, maka bukti itu tidak sah. Oke, berarti sudah ada pembuktian juga harus disahkan dulu oleh pengadilan. Disahkan dulu, berarti ini bukti elektronik. Oke. Dan dari tadi kan ada koordinasi dengan Diskominfo sendiri. Ya. Nah, Diskominfo sendiri Pak, untuk bersinergitas dengan kejaksaan dan juga pihak kepolisian dalam penanganan undang-undang ITE seperti apa? Mungkin sifatnya hanya menambahkan saja tadi yang disampaikan. Yang pertama adalah kita membantu dalam hal sosialisasi, kemudian diseminasi terhadap apa saja sih koridor yang melanggar aturan-aturan yang ada di dalam undang-undang ITE. Itu bisa berupa sosialisasinya itu melalui kanal-kanal resmi kita, kemudian juga melalui rekan-rekan media yang memang sudah bekerjasama dengan kita. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika kita memang dimintain oleh kejaksaan yang menunjukkan barang bukti, insya Allah kita akan siap membantu dengan salah satunya misalkan ya kita men-capture atau screenshot media sosial yang memang digunakan oleh yang bersangkutan, kemudian kita serahkan di salah satu barang bukti kejaksaan. Oke, berarti ada sinergitas ya dari pihak kejaksaan sendiri, dari Diskominfo dan juga pihak kepolisian untuk memastikan bahwa penegakan hukum ini berjalan dengan baik dan lancar. Sedikit menambahkannya karena kan tadi ada penyebab itu kurangnya edukasi ya. Makanya kami di program Kejaksaan Menyapa ini mensosialisasikan kepada masyarakat luas khususnya di daerah Kabupaten Sukabumi bahwa undang-undang itu ada dan kita harus berhati-hati dan bersosial media, bijak bersosial media karena dunia maya ini memang sangat luas sekali. Kita tidak memiliki batasan-batasan tertentu, apakah itu telah melanggar batasan pidana atau telah melanggar batasan undang-undang yang diatur dalam undang-undang ITE. Jadi kami harap dengan program ini masyarakat dapat teredukasi, dapat mengerti dan bijak dalam bersosial media. Oke, makanya pantengin RCL terus sama terjauh ya. Pantengin RCL karena kita memberikan informasi berdasarkan sumber yang terpercaya seperti dari kejaksaan, dari Diskominfo itu sendiri. Dan jangan kemana-mana, nanti kita masuk ke segmen yang terakhir. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah masuk ya pesan-pesannya atau pertanyaan-pertanyaannya. Segmen kita yang terakhir nanti akan menjawab semua pertanyaan yang ada di redaksi untuk Anda sahabat RCL dari satu Kabupaten Sukabumi. Tapi RCL kami ada bersama Anda.
Acara 9,7 kami ada bersama Anda. Terima kasih Sobat ACL, masuk ke segmen kita yang terakhir. Sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita, ini agak sedikit serak juga ya, padahal udah minum. Ada segmen ini apa namanya, pertanyaan juga dari sahabat ACL di sana yang sudah masuk melalui pesan WhatsApp kita. Terima kasih. Ada beberapa pertanyaan yang akan dijawab langsung oleh dari Diskominfo dan juga pihak jasa. Boleh izin Bapak, ini yang pertama ada pertanyaan langsung dijawab aja ya Mbak ya. Boleh? Ini yang pertama, terima kasih dari Ratna di Sukaraja. Selamat siang ya, tadi udah pagi sekarang. Tadi pas pagi sekarang udah siang. Ratna di Sukaraja, terima kasih. Apa dengan hadirnya undang-undang ITE ini bisa melindungi kebebasan berekspresi di media sosial? Silahkan untuk Pak. Pastinya sih pasti bisa melindungi kebebasan berekspresi, karena tujuannya undang-undang ITE ini dibuat dibentuk karena untuk mengamankan transaksi dan identitas seorang seperti itu. Dalam berekspresi itu kita undang-undang ITE sendiri pun akan mengatur tentang kayak seperti apakah itu penyebaran hoax atau apakah itu penyebaran nama baik. Dan apabila tidak ada undang-undang itu, pasti kita bersosial media itu pasti akan sembarangan lah. Adapun undang-undang itu, kita pun bersosial media dengan bebas seperti itu. Jadi tujuan undang-undang ini kita mengetahui batas-batasan dalam kebebasan berekspresi di sosial media. Jadi kita mengerti apakah ini termasuk penyebaran nama baik, apakah ini termasuk berita hoax. Jadi kita mengerti batasan-batasan bahwa kita bersosial media bisa bijak dan tidak merugikan orang lain. Oke, berarti dilindungi, tapi untuk juga kita ditahan ya untuk apa namanya, berpendapat, tidak tapi mengekang, tapi mengetahui batasan-batasan. ada batasannya ya. Mudah-mudahan juga pertanyaan ini menjawab pertanyaan yang lain. Terima kasih buat Pak Arif atau Bu Yuni juga. Ini yang kedua, langsung aja kita akan bacain juga. Ini ada pertanyaan untuk Diskominfo, Bapak. Bukankah adanya undang-undang ITE ini bisa mengekang kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial? Ini dari Nindi di Loji, terima kasih. Ini lanjutan tadi ya, kesinambungan juga ya Pak. Katanya ini bukannya adanya undang ITE ini bisa mengekang kebebasan berpendapat Pak? Gimana Pak? Ya, terima kasih ya, Pak Gani Nindi. Nindi Ya. ya, di Loji. Loji ini Pelabuhan tuh Pak. Ya. Jadi memang sebetulnya dengan adanya undang-undang ITE ini, akhirnya ada satu jaminan dari pemerintah untuk seluruh warga Indonesia dalam hal kebebasan berpendapat, kemudian dan sebagainya ya, kemudian bermedia sosial, gitu. Sehingga sebetulnya kalau memang menurut saya ya, kalau kita melihat dari seluruh isi undang-undang ini sepertinya memberikan kesempatan yang sama setiap individu ini untuk berekspresi, kemudian menuju ke media sosial, sehingga seluruh elemen masyarakat ini, individu ini mempunyai seperti apa ya, katakanlah kepastian ya, bahwa saya itu bebas. Hanya saja memang tadi disampaikan oleh Pak Ali, bebas ini bukan arti tidak bertanggung jawab. Bebas ini harus ya tetap sesuai dengan koridor yang ada di dalam undang-undang itu. Oke, berarti bukan berarti pengekang ya, akan tapi juga melindungi, bahkan juga ini menolong untuk masyarakat juga gitu, membatasi agar tidak melanggar undang-undang ITE tersebut ya. Oke, terima kasih buat Tindi di kawasan Loji Pelabuhan Ratu, terima kasih buat masih mendengarkan. Nah, pertanyaan yang ketiga ini dari Salma di Pasir Halang. Ini mungkin dari Pak Arik atau Bu ini menjawab. Ini pertanyaannya adalah sebenarnya apa saja sih yang menjadi unsur-unsur dalam pelanggaran undang-undang ITE? Jadi terima kasih untuk pertanyaannya Salma ya. Salma ya Pak. Jadi apa saja yang menjadi unsur-unsur dalam pelanggaran undang-undang ITE? Sebenarnya ada beberapa. Tergantung dengan tindak pidananya. Seperti kalau misalnya penyebaran informasi yang menyesatkan, itu unsur-unsur yang harus ada
Yang pertama, adanya penyebaran informasi elektronik. Yang kedua, informasi tersebut harus menyesatkan atau bohong. Yang ketiga, merugikan orang lain atau masyarakat. Contohnya, menyebarkan berita palsu yang menyebabkan kerugian materi atau merusak reputasi seseorang atau institusi. Kemudian kalau di pencemaran nama baik, unsur-unsurnya yang harus ada yaitu tindakan mendistribusikan informasi elektronik yang bersifat pencemaran nama baik. Informasi tersebut menyudutkan atau merendahkan martabat orang lain. Kemudian pelaku menyebarkan atau mentransmisikan informasi tersebut tanpa hak dan dengan sengaja. Contohnya itu mengunggah komentar atau status di media sosial yang menghina atau menuduh seseorang tanpa bukti yang jelas. Kemudian tindak pidana ujaran kebencian itu unsur yang harus ada. Yang pertama ada ujaran atau pernyataan yang mengandung kebencian. Yang kedua, pernyataan tersebut dilakukan melalui media elektronik. Yang ketiga, pernyataan tersebut mengandung unsur kebencian, fitnah, atau bertujuan untuk menciptakan permusuhan antar individu atau kelompok. Contohnya mengunggah konten yang menghasut atau menyerang individu atau kelompok tertentu berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan. Jadi kesimpulannya, unsur-unsur pelanggaran undang-undang ITE tergantung pada jenis pelanggarannya. Namun pada umumnya ada beberapa unsur dasar yang harus ada dalam setiap pelanggaran. Seperti misalnya yang pertama adanya informasi elektronik yang disebarkan atau diakses. Yang kedua, tindakan tersebut tanpa izin atau melanggar hak orang lain. Yang ketiga, tindakannya merugikan atau mencemarkan nama baik orang lain. Dan yang keempat, kesimpulannya, tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja dan dapat dibuktikan secara hukum. Oke, berarti ada beberapa unsur ya. Atau beberapa unsur yang tadi dijelaskan tergantung dari kasusnya juga. Oke, mudah-mudahan ini menjawab ya buat sama di Pasir Alam. Terima kasih buat jawabannya. Lalu juga selanjutnya kan pertanyaan untuk Diskominfo. Ini pertanyaannya mungkin agak sedikit menarik Pak, karena sekarang lagi banyak juga lagi marak ya. Oke, ini dari Kang Rahmat di Cibadak. Terima kasih Kang Rahmat pertanyaannya. Apakah berkeluh kesah mengenai cara kerja pemerintah itu melanggar undang-undang ITE Pak? Gimana dia? Mohon izin juga ya menjawab apa yang disampaikan Pak Ahmad ya, Ya. Cibadak. Sejalan tadi yang disampaikan oleh Ibu Win, dan memang seluruh isi dari undang-undang ini kan menunjuk kepada seseorang gitu. Kepada misalkan kita menyerang seseorang, nah itu baru musim. Nah, sejalan juga dengan itu, Mahkamah Konstitusi juga pernah menyampaikan bahwa memutuskan bahwa pasal menyerang kehormatan atau nama baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik dikecualikan untuk lembaga pemerintah hingga sekelompok orang dengan identitas spesifik. Jadi dengan kata lain bahwa ketika pemerintah menerima kritikan dari masyarakat itu tidak bisa memenuhi unsur-unsur yang ada di undang-undang ini gitu. Jadi kritik ini adalah merupakan suatu feedback dari masyarakat terhadap seluruh kinerja pemerintah baik di pusat, kemudian di provinsi maupun di kabupaten kota, sehingga harapan masyarakat ini setiap pelaksanaan pembangunan yang ada di baik di daerah, kemudian di provinsi maupun di pemerintah pusat itu sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Jadi kritik ini adalah katakanlah sesuatu yang membangun. Itu. Oke. Terima kasih. Aduh, ini menegangkan jawabannya. Akan tapi berarti memang tadi bukan berarti berkeluh kesah ini nggak terutama kepada pajak pemerintah ini bukan berarti pelanggaran undang-undang ITE, tapi juga mungkin bentuk perhatian dari masyarakat juga ya Pak ya, agar mungkin pemerintah sendiri juga bisa bekerja lebih baik lagi Pak. Terima kasih untuk Kang Rahmat di kawasan Cibadak. Lalu juga ini ada dari Nina di Kota Sukabumi. Terima kasih buat Nina di Kota. Ini Bapak ada pertanyaan, apa perbedaan proses hukum Pak antara pelanggaran yang dilakukan oleh individu dan kelompok masyarakat? Ada perbedaan Mas? Baik, dari Nina Ya. Nina, sebenarnya tidak ada perbedaan yang sangat jauh ya. Prosesnya itu tetap sama. Nah, pihak polisi menjadi disidik apakah itu tindak pidana sudah masuk ke tindak pidana, barang bukti dikumpulkan segala macam, terus oleh kami
dari kami. Setelah apabila sudah lengkap dilimpahkan juga ke pengadilan, si pengadilan barulah sampai divonis. Seperti itulah. Hanya yang membedakan itu apabila tindak pidananya, apabila per orang itu kita meneliti hanya orang itu saja yang ini pasal, misalkan pasalnya pencurian saja. Tapi apabila banyak orang atau polisi menangkap ada lebih dari 3 orang, kita harus meneliti biasanya ini tuh pasalnya, perbuatannya itu sesuai dengan pasalnya atau tidak. Misalkan adalah pengeroyokan nih, pengeroyokan ada yang bawa saja, ada yang pakai tangan kosong, itu beda pasal. Biasanya kalau bawa saja pakai undang-undang darurat, kalau yang tangan kosong itu undang-undang KUHP 170. Jadi kita harus melihat nih, jangan sampai yang tidak memakai sajam tapi dikenakan pasal yang membawa sajam, itu pembuktiannya salah. Jadi kita yang membedakan itu perbuatannya sesuai dengan pasal kita sangkakan atau tidak. Oke, berarti sama ya pelanggarannya antara bukan individu ataupun kelompok masyarakat ini prosesnya secara sama. Yang membedakan adalah perbuatannya. Oke, terima kasih untuk Pak jawabannya. Lalu juga ini pertanyaan selanjutnya ada dari Sinta di kawasan Cipoho, Sukabumi. Ini Bapak untuk Kejaksaan Sukabumi sendiri, saya mau tanya Bapak, kalau saya melaporkan kasus cyberbullying terhadap diri saya sendiri bisa tidak? Kemana laporannya? Ya pastinya bisa ya, sepanjang yang melapor pun memberikan bukti-buktinya, bukti apakah benar diperas atau apakah benar dibully. Kalau dibully, chatnya ada tidak, jangan lupa di screenshot nanti dengan backup pada saat melapor. Biasanya di Polres Sukabumi pun atau polsek terdekat bisa melapor, ataupun online, dengan online itu bisa lapor ke situs webnya ke Polres sendiri. Jadi pada saat melapor pun harus dilengkapi buktinya, karena apabila tidak dilengkapi itu tidak dilengkapi, biasanya polisi itu meminta. Apabila tidak, buat kita dan kita cepat diprosesnya, jadi biar lebih cepat, yang melapor pun harus melampirkan bukti-buktinya. Oke, berarti dilampirkan dengan bukti-bukti yang kuat ya. Oke, terima kasih buat Sinta di kawasan Cipoho. Yang terakhir pertanyaannya dari Putri di kawasan Warung Kiara. Bisakah jaksa membantu mediasi kasus pelanggaran undang-undang ITE agar tidak langsung masuk ke ranah pidana? Ya, Bagaimana itu Pak? kalau di kami sih tidak bisa ya, karena mediasi sendiri dari pelapor dan korban itu pasti ditemukannya di Polresnya, di polisi. Jadi apabila kami pun bisa datang ke kami, apabila tidak tahu nih ini bagaimana caranya, bisa ke bantuan untuk kami ke kejaksaan. Tapi apabila untuk tindakan mediasi sendiri itu biasanya dilakukannya di tingkat kepolisian, Polres sendiri. Biasanya setempat korban sama pelaku ditemukan, bisa untuk dimaafkan seperti itu. Jadi apabila misalkan udah dimaafkan, biasanya dicabut laporannya, diberhentikanlah penyidikan seperti itu. Oke, berarti tidak bisa ya. Tidak Tidak bisa dibenarkan dan tidak bisa dimediasi kalau ada pelanggaran. seperti itu. Oke, dan itu dia pertanyaan-pertanyaan, masih banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan, tapi kalau misalnya pengen lebih bertanya, nanti langsung aja ke kantor kejaksaan ya. Oke, boleh. Ataupun juga misalnya mau datang ke Kominfo, main-main boleh Pak ya? Boleh. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Pak Arief, Bu Yuni, dan juga Pak Sekdis Diskominfo. Mungkin sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita, ada himbauan ataupun juga pesan untuk masyarakat atau masyarakat Diskomis? Baik, kalau dari kami sendiri sih yang pasti selalu bijak bermedia sosial, karena kita harus mengerti batasan-batasannya, tidak boleh, jadi sehingga kita tidak melanggar batasan-batasannya. Terakhir, selalu kenali hukum dan mengerti hukuman. Oke, karena itu aja kemarin boleh. Bu ini ada tambahan Penambahan sedikit, kita tuh harus menahan jempol kita kan, karena jempol kita ini sangat berpengaruh sekali kalau di media sosial. tahan jempol ya, tahan jempol. Oke, tahan jempol. Oke, mungkin dari Bapak Sekdis sendiri. Mungkin aja sih, jadi ada yang hingga
ini agar masyarakat kita ya, khususnya Kabupaten Sukabumi, ini yang tadi apa yang disampaikan oleh Pak Arif dan Budi, kita harus bijak dalam bermedia sosial, kemudian internet ya. Kemudian yang tidak lupa juga masyarakat harus menambah literasi atau pengetahuannya terhadap produk-produk itu, sehingga nanti masyarakat juga mengetahui dan paham betul batasan-batasan yang ada di dalam undang-undang atau undang-undang. Kemudian bisa tadi ya menambah literasi ini, bisa juga melalui kanal-kanal kita Dinas Kominfo Kabupaten Sukabumi ataupun melalui kanal yang lain. Memang kanal ini kan sudah cukup banyak ya, ada di internet ini, bisa yang masyarakat bisa inilah untuk mencari sendiri ya, searching di internet, sehingga harapannya sih masyarakat ini paham betul batasan yang ada di dalam. Oke, sekali lagi terima kasih Bapak, dan terima kasih lagi sekali lagi untuk Bapak Arif Aditya Kusuma SH selaku Kasubsi 1 pada sesi intelijen. Terima kasih juga Ibu Yuni Sara SHMH selaku Kasubsi 2 pada sesi intelijen. Terima kasih untuk Bapak Yusuf Nofriadi Barja SMSI selaku Sekretaris Diskominfo Kabupaten Sukabumi. Sekali lagi terima kasih untuk Anda Sobat RCL semuanya. Terima kasih juga untuk bertugas pada hari ini. Saya kameramen dan yang bertugas ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.